Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Hidayat SEMM, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT pada mata kuliah Kewirausahaan dengan kode mata kuliah AND 60102. Untuk mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Pendekatan yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery itu sendiri adalah penyampaian materi berupa metode ceramah. Kasus-kasus yang disampaikan dalam materi ini adalah kasus-kasus yang terupdate. Sementara untuk interaction, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Terus ada feedback. Selanjutnya assessment, yaitu nilai dari setiap materi yang disampaikan. Jadi setiap materi yang disampaikan memiliki bobot nilai masing-masing. Untuk selanjutnya, pada mata kuliah kewirausahaan ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di semester 3 maupun 4, yang mana RPS pada mata kuliah ini sudah saya susun sendiri yang sudah disetujui oleh Kepala Program Studi Manajemen. Pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran terdiri dari ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan umum, dan ada keterampilan khusus. Untuk sikap, itu menunjukkan karakter individu yang positif dalam berwirausaha, mampu mengkomunikasikan ide dan pendapat secara logis dan efektif, dan memiliki inovasi tinggi dan disiplin dalam rangka meningkatkan kinerja individu. Untuk pengetahuan sendiri, memiliki pengetahuan tentang konsep kewirausahaan secara umum dan mampu menganalisa berbagai studi kasus dalam bidang kewirausahaan. Untuk keterampilan umum, mahasiswa mampu untuk memahami proses berwirausaha dan mengetahui langkah-langkah dalam mengimplementasikan berbagai ide usaha ke dalam sebuah bisnis rintisan atau startup. Dan untuk keterampilan khusus, mahasiswa mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisa, mengimplementasikan, dan mengevaluasi langkah-langkah dalam mengembangkan sebuah bisnis. Untuk capaian pada mata kuliah yang disebut atau disingkat dengan CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menyadari pentingnya arti dan peran kewirausahaan serta keberadaan dunia bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing ekonomi wilayah. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisa faktor-faktor dan konsep-konsep terkait kewirausahaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami, mengkaji, dan menjelaskan proses berwirausaha, mulai dari proses pencarian ide bisnis sampai terbentuknya sebuah bisnis rintisan atau startup yang dituangkan dalam sebuah konsep tertulis dalam bentuk bisnis plan. Dan yang terakhir, yang keempat, mahasiswa mampu merumuskan, mempresentasikan, dan merealisasikan hasil kajian, perencanaan, pengelolaan terkait sebuah usaha atau bisnis. Pada mata kuliah ini, deskripsi singkat mata kuliah memiliki orientasi dalam bentuk perkuatan dan pemberdayaan kapasitas personal mahasiswa, serta karakteristik individu positif yang dimiliki sebagai modal dasar untuk diaplikasikan dalam proses pendirian sebuah usaha baru atau bisnis rintisan startup. Untuk itu, mahasiswa juga akan dilengkapi dengan pemahaman dan pengetahuan dari sisi bidang keilmuan kewirausahaan. Dengan demikian, fokus pembelajaran tidak hanya akan diarahkan pada unsur kewirausahaan sebagai sebuah proses yang meliputi aspek personality, spirit, characters, individu yang dapat diaplikasikan dalam berbagai organisasi, namun lebih jauh bagaimana mahasiswa menggunakannya dalam proses pendirian sebuah usaha baru atau new venture, mulai dari proses pencarian ide usaha sampai pada tahapan pengelolaan bisnis. Pada perkuliahan ini akan mengkomunikasikan unsur knowledge, praktis dan personal reflection mahasiswa dengan fokus untuk merangsang sisi kognitif, efektif, dan psikomotorik peserta perkuliahan. Tantangan khusus diberikan pada mahasiswa dalam bentuk pengaplikasian prinsip, konsepsi, dan kerangka kerja kewirausahaan dalam sebuah proses bisnis yang real. Selanjutnya, pada mata kuliah ini, metode yang digunakan adalah
menggunakan metode student center learning yang lebih diarahkan pada small group discussion, personal reflection, dan personal discussion. Fokus pada materi atau konsep ada pada bagian sebelum mid semester atau disingkat UTS ya. Selain itu, mahasiswa juga diminta untuk turut membahas artikel-artikel terkait kasus sesuai dengan materi yang relevan pada minggu terkait dan mengaplikasikan pengetahuannya dengan merancang bisnis yang efektif dan efisien. Selanjutnya, setelah mid semester, fokus pembelajaran diarahkan pada penyiapan tugas akhir mata kuliah, yaitu tugas kelompok dalam bentuk bisnis plan sesuai dengan latar belakang, keilmuan, dan passion mahasiswa dalam merencanakan dan mendirikan sebuah usaha. Pada mata kuliah kewirausahaan ini, mahasiswa juga bisa akses ya, menjadi referensi pada mata kuliah ini adalah buku kewirausahaan, ya, buku kewirausahaan yang saya tulis sendiri, dan proses perkuliahan juga bisa berlangsung melalui iLearn yang mana aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibangun sendiri oleh Universitas Andalas. Nah, pada akhir ini saya akan menampilkan bagaimana proses pembelajaran di kelas, yaitu materi pada minggu ke-9, materinya tentang pemasaran. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita berada di mata kuliah kewirausahaan ya. Dan topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang pemasaran. Jadi kalau kita berbicara pemasaran tentu artinya sangat luas ya. Jadi ada banyak hal yang kita pelajari di sini mengenai strategi dan taktik pemasaran ya. Ada hal-hal lain yang mungkin sebelumnya Anda belum ketahui, tapi di mata kuliah ini insya Allah Anda bisa tahu apa itu sebenarnya pemasaran. Sebelumnya saya mau tanya, yang Anda tahu tentang pemasaran itu apa? Tanpa melihat definisi, teori, buku, segala macam. Memasarkan sebuah produk. Memasarkan? Sebuah produk. Untuk apa? Untuk mendapatkan laba. Mendapatkan laba. Ada yang lain? Ada yang lain enggak? Promosi? Promosi, ada yang lain? Mencari keuntungan. Oke, banyak jawaban ya. Nah, kita masuk dulu ke tujuan pembelajaran kita pada topik ini. Yang pertama, ada 3 ya tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan konsep pemasaran. Nanti kita jelaskan apa itu pemasaran. Yang kedua, menjelaskan strategi dan taktik pemasaran itu sendiri. Dan yang ketiga, menjelaskan konsep bauran pemasaran atau yang lebih dikenal dengan marketing mix ya. Saya rasa Anda sudah tahu, tapi nanti kita jabarkan supaya lebih jelas. Nah, sebelum kita mulai materi, ada kasus ya. Silakan nanti dibaca kasus yang diberikan sebagai ilustrasi tentang masalah pemasaran yang dihadapi oleh seorang wirausaha atau pengusaha ya. Setelah menyelesaikan modul ini, maka kerjakan tugas yang diberikan di akhir kasus tersebut. Nah, kita masuk ke definisi pemasaran ya. Kalau Anda baca buku, banyak sekali definisi. Anda bisa browsing juga pengertian pemasaran itu apa, ya maksud dari pemasaran itu apa. Saya mau membandingkan nih, ini ada 2 definisi, yang baru dan yang lama. Yang baru itu menurut Kotler and Keller, bahwa pemasaran itu adalah sebuah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi, barang, atau jasa dalam kaitan dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Ya. Jadi pemasaran itu dia belum sampai ke penjualan ya, karena pemasaran itu dia beda dengan penjualan. Ya. Kalau Daker ini tahun lama, tapi sebenarnya sama. Ya, maksudnya itu sama. Ya, cuman bahasanya saja dalam mendefinisikan berbeda. Ya. Kita lanjut, apa saja yang bisa dipasarkan? Ya. Kalau saya yakin waktu Anda dulu tahu apa yang bisa dipasarkan, ya barang dan jasa Pak, produk dan jasa. Jadi produk itu sebenarnya yang paling umumnya ya, yang paling generalnya. Di bawah produk itu ada barang, ya, ada jasa, ada gagasan. Gagasan itu sama dengan Anda punya ide, terus Anda jual. Kan bisa dijual kan? Bisa dijual. Ya, itu juga produk namanya. Ya, jadi kalau pemasaran, kalau barang
itu ada pemasaran barang konsumsi yang disebut dengan consumer goods ya. Apa itu? Anda bisa lihat depan, itu produk yang dibeli untuk penggunaan pribadi. Misalnya, Anda pergi ke minimarket, ya kan? Beli kebutuhan, misalnya beli sabun mandi atau Anda beli produk yang langsung Anda konsumsi, ya. Jadi Anda beli produk langsung Anda konsumsi. Itu namanya consumer goods. Ada lagi pemasaran barang industri atau industrial goods. Artinya apa? Produk yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi produk lain. Apa contohnya? Industrial goods ini. Ada yang bisa kasih contoh? Konveksi, Pak. Apa? Konveksi. Konveksi? Apanya yang dibeli? Dia beli bahan kainnya. Kainnya terus diproduksi jadi baju. Ya. Oke. Apa lagi contohnya? Buku. Buku? Membeli bahan baku dari kayu diolah kemudian untuk menjadi kertas. Untuk menjadi kertas. Ya, bisa. Atau mesin fotokopi. Mesinnya dibeli untuk menghasilkan untuk menghasilkan fotokopian itu kan? Nah, artinya kalau tanpa mesin itu nggak lahir kan fotokopian itu? Nggak lahir. Itu namanya industrial goods ya. Ada pemasaran pada jasa atau servis ya, yaitu produk yang tidak nyata seperti waktu dan keahlian atau aktivitas yang terjadi. Seperti Anda menggunakan jasa travel misalnya kan, atau jasa pijit misalnya. Dia bukan barang yang berwujud tapi itu bisa dirasakan, yaitu pemasaran jasa ya. Terus ada pemasaran gagasan seperti ide yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, ada 4 strategi pemasaran yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, strategi penetrasi pasar. Ya, apa yang dimaksud dengan penetrasi pasar? Yaitu Anda melakukan semacam survei terhadap produk Anda. Sejauh mana produk Anda itu berlaku di pasar? Sejauh mana orang cinta terhadap produk yang Anda punya? Ya, itu namanya penetrasi pasar. Ya. Yang kedua ada strategi pengembangan pasar, artinya ekspansi. Ya, misalnya pasar Anda awalnya hanya di satu tempat, ya, ternyata banyak orang yang butuh produk Anda dia tapi lokasinya jauh, berarti Anda perlu pengembangan pasar di sana, buka cabang di sana, buka itu namanya dengan pengembangan pasar atau ekspansi ya. Terus ada pengembangan produk. Bedanya apa dengan pengembangan pasar? Kalau tadi pasarnya yang ditambah, kalau ini produknya yang ditambah atau diperbarui atau ada inovasi. Ya, misalnya kan orang kan ada titik jenuhnya kan. Ketika orang sudah mulai jenuh, maka harus ada tambahan inovasi-inovasi baru supaya orang fresh lagi terhadap produk itu, ya. Terus yang terakhir ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini adalah pengelompokan pasar dari yang tadinya banyak jenis heterogen ke yang homogen. Contohnya apa segmentasi pasar? Apa contoh segmentasi pasar? Ada yang bisa jawab? Segmen itu pengelompokan ya. Apa pengelompokan pasar itu? Dia bisa dibagi dari pasar segmentasi demografi, ada yang geografi. Contoh seperti ini ya. Anda jual produk untuk bayi dan balita. Di segmennya siapa? Hah? Anda jual produk nih untuk bayi dan balita. Misalnya susu atau apa segala macam. Segmennya siapa? Segmennya ibu-ibu yang baru nikah kan. Ya, yang usianya kira-kira 20 sampai 35 tahun. Karena di usia itu orang yang kemungkinan punya bayi kan. Karena kalau bayi itu kan dia nggak ngerti kan. Nggak ngerti karena dia yang belikan ibunya. Ya, misalnya nih di segi geografik Anda berada di daerah pegunungan, dingin misalnya. Maka yang cocok dijual di sana jaket kan. Nah, artinya segmennya ya untuk itu. Jadi kan kaos itu kan banyak, ada yang kaos, ada jaket dan lain-lain ya. Jadi itu yang dimaksud dengan segmentasi pasar. Nah, sudah pernah kenal istilah STP? Nah, ini segmentasi, targeting, and positioning ya. Apa itu masing-masing pengertiannya? Segmentasi itu tadi sudah saya jelaskan. Targeting adalah memilih satu ya atau lebih segmen pasar yang dijadikan target pasar. Ya, ini berarti lebih detailnya ya. Kalau positioning adalah upaya mengkomunikasikan konsep produk agar masuk ke dalam benak konsumen.
Apa contoh produk yang positioning yang kuat? Minyak. Minyak, Motor. minyak motor. Kenapa? Bebas di mana aja dia bisa. Bebas. Namanya. Apa? Positioning apa? Positioning itu posisi produk itu kuat di benak konsumen. Nah, contohnya ini ya. Saya contohkan produknya, nanti Anda analisa ya. Contohnya Aqua, Honda, Pepsodent. Apa itu? Dari 3 contoh itu apa positioning? Nah, contoh misal seperti ini. Kalau kita mau beli, kalau kita haus, berarti kita butuh minum kan? Ya. Ketika Anda pergi ke minimarket atau kemana, ya, Anda beli air mineral itu biasanya sebut apa? Aqua kan? Walaupun Anda dikasih Li mineral, walaupun dikasih merek-merek lain, Anda tetap minum nggak? Tetap. Ya. Artinya Aqua itu sudah mewakili merek-merek lain. Ya, itu yang pertama ya. Kedua saya contohkan Honda tadi. Anda pinjam motor teman. Anda pinjamnya apa? Pinjam Honda kan? Biasanya seperti itu kan? Padahal motornya Yamaha. Honda itu motor kan? Harusnya yang main amannya itu pinjam motor. Pinjam motor dong. Walaupun mereknya apa terserah. Suzuki, mau Honda kayak mau Yamaha terserah. Pokoknya dia motor. Tapi kalau Anda kebiasaannya menyebut pinjam Honda, dia punya Yamaha. Ya, artinya Honda kuat ya secara positioning dia kuat. Ya, Pepsodent juga kan? Pepsodent kan dia merek itu. Merek produk, ada close up juga, ada yang lain-lain. Ya. Tapi kebanyakan orang bilang beli Pepsodent walaupun dia bukan merek itu yang dia beli. Ya, itu positioning ya. Ingat ya. Nah, next. Ini taktik pemasaran sesuai dengan capaian pembelajaran kita hari ini. Ada diferensiasi. Diferensiasi itu apa yang bisa kita compare ya dengan pesaing. Misalnya ada produknya bagaimana dengan pesaing. Ya, ini tidak berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang sifatnya monopoli ya, yang dia hanya sendiri tanpa pesaing ya. Terus ada servis, layanannya. Mungkin Anda punya produk mahal, sementara produk yang Anda jual dengan pesaing itu sama, tapi kenapa bisa mahal? Mungkin Anda lebihnya di layanan. Ada servis yang lebih di sana ya. Terus ada people, orangnya bagaimana, SDM-nya. Terus ada image, ya, image dari atau citra dari perusahaan tersebut. Nah, ini akan kita bahas khusus nanti bauran pemasaran ya. Ada 4P istilahnya, ada product, price, place, and promotion. Ya. Terus kalau kita lihat dari penjualan ada feature selling, benefit selling, and solution selling. Nah, ini. Pernah dengar product life cycle? Product life cycle pernah dengar nggak? Pernah. Apa itu? Apa product life cycle? Nah? Produk dari barang bekas. Oh bukan. Product life cycle itu adalah daur hidup produk ya. Dia gambarnya seperti ini. Nah, Anda punya produk. Ya. Ketika Anda punya produk, sebelum punya produk lah misalnya. Anda mau jual produk kan? Tujuan menciptakan produk kan untuk dijual. Ya. Untuk dijual dan untuk dipakai orang. Ya. Awalnya apa yang Anda lakukan? Pengenalan kan? Itu yang disebut dengan introduction. Ya, introduction. Ini pengenalan awal bahwa produk Anda itu ada. Ya, itu sama dengan ya promosi lah. Ya, promosi. Bahwa mengenalkan produk itu. Setelah dikenal orang, apa lagi? Dia tumbuh kan? Kalau pemasarannya sukses, dia tumbuh. Ya, dia growth. Tumbuh. Kalau dia tumbuh, di sini apa? Dia maturity, dewasa. Artinya, Anda sukses promosi, tumbuh dengan baik, ya ada inovasi juga di sana. Dia ada maturity ya. Di sini ada decline, ya. Dia ada masa turunnya. Ya, saya contohkan satu produk ya gadget ya misalnya Nokia. Nokia itu di awal tahun 2000-an itu luar biasa. Setiap orang punya handphone rata-rata itu Nokia dulu.
Paling saingannya waktu itu ada Motorola, Siemens, belum masuk Android waktu itu ya, belum masuk Android. Di Nokia posisi di mana sekarang? Kalau lihat ini, mana? Decline ya, di sini. Kenapa dia decline? Karena apa? Jarang digunakan. Nggak ada yang gunain. Karena ada pesaing masuk. Ada Android. Nokia ini mati karena apa dulu? Tidak mengembangkan. Ya, dia tidak inovasi berarti. Tidak ada inovasi. Dia decline karena produk apa dulu? Ingat nggak? BlackBerry kan? BlackBerry masuk tahun berapa? 2009-2010 lah ya. 2009-2010. Mungkin sebelum itu udah masuk, tapi maraknya itu di tahun-tahun itu. Nah, BlackBerry masuk, Nokia decline. Kenapa? Karena mereka ada saingan. Dan ketika ada saingan, mereka tidak cepat beradaptasi. Mereka terlalu yakin dengan mereknya gitu. Ya. Bahkan harusnya ketika kita decline, apa yang harus dilakukan? Apa? Inovasi kan? Di sini harusnya ada garis putus ini yang disebut dengan inovasi. Supaya dia bisa naik lagi. Ya, di produk life cycle tuh seperti itu. Jadi kalau ada produk yang terlalu pede, terlalu jumawa, karena dia mereknya kuat, sementara produk lain masuk, nah itulah yang terjadi. Dia decline dan bisa jadi mati. Nokia sampai sekarang belum mati, tapi mungkin di sakratul maut ya, hampir mati gitu. Ya. Kalau dia berani untuk inovasi, dia bisa naik lagi. Ya, tergantung dianya. Ya. Itu di produk ya. Kita lihat price ya, bagian dari marketing mix yang kedua. Ini pendekatan penetapan harga secara umum meliputi satu atau lebih ya, atau lebih 3 perangkat perimbangan. Ada cost based pricing, ya, ada value based pricing dan competition based pricing. Ya. Dan next ada place, ya, ini saluran. Sering orang mengartikan kalau place ini tempat. Ya, bahasa Inggrisnya place itu memang artinya tempat. Tapi kalau dalam marketing mix, dalam bauran pemasaran, place itu distribusi. Ya, logikanya semakin panjang distribusi, maka harga semakin apa? Semakin naik kan? Semakin lebih mahal belinya kan? Nah, coba Anda lihat ada 4 saluran. Ya, saluran 1 itu paling singkat. Ya, distribusi langsung dari produk konsumsi produsen langsung ke pemakai. Saya yang buat, terus saya jual, itu harganya akan lebih murah ya. Terus kalau saluran 2 ada produsen lagi. Saya produsen, jual juga ke produsen, terus baru jual di konsumen. Nah, ada saluran 3, produsen masuk ke grosir, masuk pengecer, baru konsumen. Ya. Kalau produsen, agen, grosir, pengecer, konsumen. Makanya di daerah-daerah yang agak jauh, yang terpencil-terpencil, kenapa produk-produk bisa mahal? Karena jalur distribusinya panjang. Ya, ada biaya transportasi di sana, sehingga menyebabkan produk itu menjadi mahal. Ya, itu plus ya. Nah, promotion. Nah, ini yang terakhir ya tentang promotion ya. Jadi ada advertising ya. Coba lihat ini ada advertising, ada personal selling, ada sales promotion dan public relation. Nah, oke. Advertising apa? Bisa ya iklan ya, koran, bisa melalui televisi, termasuk media sosial di sana ya. Ada majalah, internet dan lain-lain. Nah, sekarang advertising itu lebih masifnya sekarang di media sosial. Ya, di media sosial. Kalau personal selling itu adalah bentuk penjualan yang sangat efektif untuk hubungan. Jadi lebih ke personal. Ya, misalnya sales mobil misalnya kan. Dia lebih personal itu pendekatannya. Karena yang dijual itu mobil. Ya, jadi agak personal supaya dia berhasil dalam promosinya. Terus ada sales promotion ya, produk get out the crowd ya. Penghubung ke media lain mendorong trial purchase lebih diingat oleh konsumen. Nah, yang terakhir ada PR, publikasi kegiatan pelayanan terhadap masyarakat umum. Nah, sekarang Anda lihat televisi,
lebih efektif mana iklan di televisi dibandingkan iklan di YouTube? Si. Televisi atau YouTube? Kenapa televisi? Biasanya kalau di YouTube itu orang suka skip, Pak. Suka nge-skip. Televisi orang bisa ganti channel kan? Bisa tekanannya, Pak. Kenapa? Bisa langsung di tekanannya, Pak. Kalau di YouTube? Iya. Oke. Kalau di televisi itu kan orang bisa ganti channel. Ya kan? Masalahnya sekarang orang TV itu kan udah cerdas-cerdas juga. Iklannya itu biasanya dia kompak iklan tuh. Jadi Anda nggak punya alternatif lain. Makanya biasanya orang iklan di televisi sekarang dia masuknya ke acaranya itu. Misalnya ada acara bola, misalnya ada pertandingan bola. Nah, sebelum kick off pemain bola itu extra just duluan kick off kan? Dipaksa kan? Dipaksa nak? Efektif nggak itu? Efektif. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang ini ngapain pula iklan seperti ini? Ada nak? Nah, semakin Anda menghujat, berarti iklan itu semakin sukses itu. Ya, dia nggak perlu dipuji itu. Semakin dihujat dia semakin oke. Makanya ada iklan itu yang aneh-aneh, memang butuh hujatan Anda itu. Ya, supaya dia makin eksis. Dia memang nggak butuh pujian, tapi memang butuh hujatan. Supaya mereka makin eksis. Jadi untuk naik itu kan harus selalu positif kan. Ya kan, kadang-kadang menciptakan sensasi supaya naik kan bisa juga kan. Yang penting bagi pemasaran itu dia itu kan bukan menjual. Ya, ingat ya, pemasaran itu beda dengan penjualan. Pemasaran itu adalah dia tujuannya adalah untuk mengenalkan produknya. Ya, semakin banyak orang kenal, artinya pemasaran sukses nggak? Sukses. Akhirnya dia akan berdampak baik pada penjualan tuh, udah pasti itu. Ya. Walaupun negatif cara apanya, tapi yang penting kan orang selalu ingat dan terngiang-ngiang. Selalu disebut-sebut, berarti dia sebut, berarti pemasarannya sukses. Ya, sama kayak artis yang kalau dia sudah agak mulai redup, cari sensasi baru kan, supaya dia naik lagi, dapat job baru. Ya, artis itu udah mempraktekkan bagaimana strategi pemasaran yang benar itu. Ya, begitu juga dengan produk, ya prakteknya sama sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita sebagai konsumen, kita sebagai netizen, kadang-kadang nggak sadar bahwa kita itu memang korban pemasaran semua. Ya, jadi saya harapkan di mata kuliah ini Anda bisa kan nih konsentrasinya lebih ke marketing nih. Artinya Anda bisa menjadi pemasar yang baik. Ya, baik bagi produk Anda sendiri ataupun nanti kalau Anda bekerja sebagai seorang marketing. Ya, karena fungsi pemasaran itu di sebuah perusahaan itu sebagai ujung tombak. Kalau pemasarannya itu gagal, maka jangan harap penjualannya akan meningkat. Ya, tapi kalau pemasarannya baik, akan ada kemungkinan besar penjualannya itu baik juga. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya? Mengerti ya? Oke. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada materi kuliah di siang hari ini. Saya harap Anda bisa paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hari ini belum terpikirkan bisa ditanyakan di lain waktu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.